warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina astafa. Wa fi muqaddamatihim sayyiduna wa maulana wa sanadana wa syafi'una wa musyaffa'ana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa man ilaihi ijtaba waqtafa. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala alaihi salatu wassalam, man fattara sha'iman falahu mithlu ajri fa'ilih ghairu alla yanqusa min ajri shaimi syai'a. Rawahu Syaikhan. Alhamdulillah, jamaah Masjid Bukit Barugah yang berbahagia, yang dimuliakan Allah. Kita sudah masuk babak inti dari bulan Ramadan ini, yaitu layali al-ashril awakhir min Ramadan, 10 akhir bulan Ramadan. Ini adalah pendapat jumhurul ulama, pendapat yang paling absah, bahwasanya 10 akhir ini adalah letaknya Lailatul Qadar, satu malam yang sangat istimewa yang Allah hadiahkan untuk kita umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya bajak pemisihan, babak final itu. Babak terakhir itu biasanya makin lama makin sedikit. Thullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Jangan kita terkesan dengan jumlah makin berkurang, karena memang seperti itulah sunnatullah. Makin mahal, makin sedikit peminatnya. Al khairu katsir wa qalilun fa'il. Baginda Nabi sudah kasih kita kabar gembira. Pemain bertahan tarwih ini, kaum beriman yang istiqomah, mau iktikaf lagi, Masya Allah. Saya dari sebelum jomblo ini sudah di Barugah, sebelum menikah sampai sekarang sudah ada ini amalan iktikaf di Masjid Barugah, Masya Allah. Ini fadlan wajudan manna, satu anugerah, satu pemberian istimewa untuk jamaah Masjid Bukit Barugah. Salawat dan taslim, salam rindu kita haturkan kepada baginda Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah penggagas ini, amalan iktikaf 10 akhir. Baginda Nabi di samping fayudari suhul Quran, beliau bermudarasah, berkhatam-khataman Al-Quran dengan malaikat Jibril di 10 akhir Ramadan. Bahkan Nabi syadda mi'zarah, sudah tidak pulang lagi ke rumah. Masya Allah. Beliau ikat sarungnya, tidak ketemu lagi dengan keluarganya. Inilah bagaimana baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan 10 akhir ini menjadi solusi untuk semua problem-problem manusia. Karena orang kalau sudah mendapatkan rahmat Allah yang Allah rahasiakan di 10 akhir ini, selesai sudah. Geopolitik, ekonomi, hubungan harmonis keluarga, persahabatan, penyakit, semua ada di 10 akhir bagi yang mau mendapatkannya di masjid, di rumahnya Allah, khususnya di masjid yang tercinta kita ini. Baginda Nabi SAW diriwayatkan hanya 9 kali puasa. 9 tahun saja disyariatkannya Rasulullah masih hidup itu, tahun 2 Hijriah difardukan puasa Ramadan. Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini disyariatkan tanggal 2 Hijriah. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya puasa di bulan Ramadan hanya 9 tahun saja. Kita Masya Allah, nikmat begitu agung, sampai bertahun-tahun, berbelas tahun, apalagi yang sudah di depan-depan ini berpuluh-puluh tahun
Jangan kita lewatkan ini kesempatan emas di bulan suci Ramadan. Mungkin kita mengambil kisahnya Nabiullah Yusuf alaihissalam agar kita memahami bahwa nikmat agama itu sangat impact berdampak kepada urusan dunia kita. Suatu ketika saudaranya Nabi Yusuf ini betul-betul sudah jatuh ekonominya. Rabbana massana wa ahlana ad-durru wa ji'na bi bidha'atin musjatin fa awfilana al-kayla wa tasaddaq 'alaina innallaha yajzil mutasaddiqin. Saudara Nabi Yusuf merasakan dampak negatif ketika dia menzolimi saudaranya, dimasukkan sumur, cemburu gara-gara iri. Kenapa ini Yusuf sama Bunyamin saja yang dapat perhatiannya ayahanda Nabiullah Yakub ini? Padahal Nabiullah, ayahanda Nabiullah Yakub alaihissalam ini betul-betul melihat dengan pandangan basirah Nabi Yusuf, Nabi Bunyamin ini orang soleh, anaknya yang istiqomah. Dan satu ibu, saudaranya yang lain jauh dari agama, jauh dari berbakti dengan orang tuanya. Cemburu, singkat cerita dimasukkan di dalam sumur. Apa yang terjadi? Jadi ketika dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, ketika saudara-saudaranya Nabi Yusuf ini memasukkan ke dalam sumur saudaranya sendiri, saudara sebapaknya sendiri, baru dirasakan gelisah sampai dijadikan kambing hitamnya adalah serigala. Waja'u biqamisihi bidamin kadzib. Dia tuduh kambing hitamnya ini adalah serigala. Singkat cerita, Allah Subhanahu wa taala Maha Adil, Maha melihat. Nabi Yusuf sabar, dijadikan budak, ditemukan oleh kafilah, dibeli oleh perdana menterinya Mesir. Beliau sabar, jadi budak di situ, pelayannya Al-Aziz. Kemudian setelah berikutnya Allah Subhanahu wa taala tunjukkan sifat Al-Muntaqim, Al-Jabbar, Maha membalasnya Allah. Paceklik Mesir 7 tahun ini kering kerontang. Datang ini saudaranya membawa, sebagian riwayat menurut tafsirnya Ibnu Abbas membawa kain kusam, sebagian riwayat bibidha'atin musjah, maksudnya adalah dirham, cuma 3 keping dirham saja. Datang memohon-mohon, dan ketika itu Allah mengangkat derajatnya Nabiullah Yusuf menjadi penggantinya bapak angkatnya, yaitu perdana bendahara menteri Mesir. Masya Allah. Datang, wahai perdana Mesir. Dia belum tahu kalau perdana menterinya saat itu sudah sekian 27 tahun, wa fi riwayah 40 tahun. Sudah dewasa, sudah jadi perdana Mesir, dimuliakan oleh Allah. Maka di dalam Al-Quran dijelaskan bagaimana saudaranya Nabi Yusuf terlunta-lunta. Jadi kita pelajarannya, kata alim ulama, kata para mufassirin, jangan kita remehkan siapapun makhluk Allah. Walaupun anak-anak, walaupun saudara kita sendiri, walaupun itu benda mati, walaupun itu hewan. Pelajaran Ramadan berbicara, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba-hamba Allah Jalla Jalalu yang Maha Rahman, yang Maha Penyayang, ciri khasnya jalan dalam keadaan rendah hati, dan kalau diganggu tidak balas assalamualaikum, doakan baik saja, selamat. Apa balasannya? Nabi Allah Yusuf sebagai contoh untuk kita mengambil pelajaran. Dijadikan setinggi-tingginya perdana menteri pertahanan perekonomian Mesir. Masya Allah. Karena sabarnya dia dengan saudara-saudaranya,
dan sabarnya di dalam penjara dan dijadikan budak 40 tahun. Ketika itu Nabiullah Yusuf, lanjutan ayatnya tadi, berkata, qala hal alintum ma fa'altum bi Yusufa wa akhihi id antum jahilun. Qalu a anta Yusuf? Qala ana Yusuf wa hadha akhi. Qad manallahu alaina innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Ketika diseletih, kayaknya saya kenal ini. Dalam riwayat tafsir Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, itu Nabi Yusuf terkenal dengan gagahnya. Di antara gagahnya, di keningnya ini ada tai lalatnya, di dahinya ini ada tai lalatnya. Maka Nabi Yusuf memulai. Apakah kamu masih ingat apa yang kamu perbuat kepada saudaramu Yusuf dan saudara sekandungnya Bunyamin? Kaget dia. Oh, ternyata engkau Nabi Yusuf. Masya Allah. Disitulah waktu yang tepat Nabiullah Yusuf membalas saudaranya, bukan dengan membalas keburukan. Disitulah beliau menyampaikan, kalau orang sabar, takwa, Allah yang memuliakan saya. Allah yang kasih saya menjadi perdana menteri, bukan saya. Maaf, menangis-nangis saudaranya Nabi Yusuf, takut dan mengingat kembali bagaimana kejahatannya di masa lalu. Beliau bilang, la tathriba alaikumul yaum yaghfirullah lakum. Sudah, sekarang sudah kosong-kosong. Tidak saya ungkit lagi, tidak saya balas. Insyaallah Allah mengampuni kalian semua. Inilah pelajaran. Makanya dalam riwayat sangat relate sekali ini, karena diriwayatkan dalam an Aisyah radhiyallahu anha qalat, qultu ya Rasulullah ara'aita in alimtu ayya lailatin lailatul qadri ma aqulu fiha? Qala quli ya Aisyah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Apa kaitannya dengan 10 akhir Ramadan ini? Sesuai dengan riwayat Sayyidatina Aisyah Ummul Mukminin, ibunda orang beriman radhiyallahu anha wa ardhaha. Beliau pernah bertanya, ya Rasulullah, apa pendapat Tuhan kalau memang malam ini adalah malam Lailatul Qadar? Apa yang saya baca ya Rasulullah? Ini langsung ijazah dari baginda Nabi. Kalau kamu baca Lailatul Qadar, bacalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau maha pemaaf, ya Allah, maafkanlah aku. Kita terus, Sayyidina Ibnu Abbas, Sayyidina Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, gurunya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahumullah rahmatal abrar. Beliau itu kalau sudah malam 10 akhir Ramadan, tidak ada amalannya selain doa tadi. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun, supaya dimaafkan oleh Allah. Kalau Allah sudah maafkan, selesai dosa-dosa kita, permasalahan, aib-aib kita, masa lalu kita, langsung Allah kosongkan kertas keburukan, catatan amal buruk kita. Semoga termasuk kita semua. Amin ya rabbal. Kita ulang-ulang Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Sufyan Tsauri ini meriwiridkan, dijadikan wirid, dijadikan zikir. Allahumma innaka afuwun. Allah. Saking mahalnya ini. Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah wan Nasa'i. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, Al-Imam An-Nasa'i dan Al-Imam Ibnu Majah rahimahumullah. Pelajaran yang paling berat untuk orang iman, untuk manusia adalah pelajaran qanaah. Kita tidak hasad kepada orang-orang yang diberikan oleh Allah dari orang lain, saudara kita, kiri kanan kita. Kalau orang ini punya iman yang tinggi, memahami bagaimana Allah sudah membagi anugerahnya, setiap hambanya memiliki kelebihan masing-masing yang tidak didapatkan orang lain, kita tidak akan iri lagi. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.